ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Tiba-tiba ada yang menodong saya. Sebenarnya Pak Kiai ini ada silsilah ya. Kebetulan salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia, orang Yaman ini beli pesan katanya, dan cucu kamu nanti akan sering ke Mekah. Ceritanya itu gimana, Bib? Kalau sosok seorang ibu, Bib? Malah saya nggak terharu ya. Kalau Bib? Nah, kamu lahir itu karena bapak, karena ada bapak dan ibu. Kalau anak cerdas, sudah bisa mengambil hikmah, filosofinya tinggi itu. Anak-anakku mulai baligot, kamu sudah masuk dalam wilayah intan suruh yang surkum. Ada santri tiba-tiba mencintai gurunya. Ternyata ya itu istri saya sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Line Talk. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan tokoh inspiratif kita hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Liners, yaitu seorang ulama, seorang kiai, seorang guru, dan juga nih ternyata beliau adalah seorang Habib. Ada Habib Ubaidillah Al-Hasani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bib? Sehat? Alhamdulillah, sangat sehat. Sangat sehat sekali. Lahir dan batin, tidak hanya lahirnya tapi batinnya juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah jazakallahu khairan, Bib. Amin. Sudah menyempatkan hadir di Line Talk kali ini bersama kita semua. Nah, langsung saja sedikit kita ingin menanyakan nih ke Habib. Jadi kenapa tuh, Bib, bisa akhirnya mau untuk dipanggil menjadi Habib? Nah, kenapa saya sekarang kok tiba-tiba ini tentunya mengejutkan semua pihak ya. Betul, saya juga nih, ya, yang akrab dipanggil, ada yang manggil Mas Ubed, ada yang panggil Pak Ubed, ada karena saya sebagai pengasuh pondok kemudian dipanggil Kiai Ubed, tapi tiba-tiba sekarang Habib Ubed. Ternyata mengejutkan semua pihak. Yang terkejut tidak hanya masyarakat, tapi saya sendiri juga terkejut juga karena tiba-tiba ada yang menodong saya. Sebenarnya Pak Kiai ini ada silsilah ya. Kebetulan salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia yang ada kebetulan silaturahim dengan saya dan silaturahim ke pondok. Inilah yang mengejutkan, tiba-tiba menodong saya. Sepertinya Pak Kiai adalah silsilah ya. Saya akhirnya jadi ingat masa kecil saya dulu. oh gitu. Gimana tuh, Bib? Saya pernah diajak oleh ibu saya. Mohon maaf kalau saya panggil mak gitu ya. Iya. Ziarah ke salah satu makam yang katanya emak saya itu adalah salah satu cucu dari Sunan Giri, Gresik. Wah. Saya masih kecil waktu itu, masih umur kurang lebih 10 tahun lebih 8 bulan. Iya. Saya kelas 1 SMP. Kemudian saya tanyakan ke emak saya, ini siapa, Mak? Katanya ini Buyut Muna. Saya tanya namanya siapa. Kebetulan mak saya lupa. Tiba-tiba kemudian dari atas itu ada gulungan kertas ini ya, gulungan kertas dari atas. Waktu itu musim hujan dan itu tengah-tengah hutan ya, hutan belantara. Katanya orang Jawa itu jalmo moro, jalmo mati. Gitu ya. Jarang yang berani masuk ke hutan. Ya. Ada satu makam di situ. Kemudian kertas itu, gulungan kertas itu saya buka, ternyata namanya saya agak lupa juga karena saya masih kecil ya. Apa Bahauddin, apa Jamaluddin, ada din-dinnya. Terus saya sobek kecil-kecil itu. Pak saya nangis. Oh itu nama Buyut Muna. Tulisannya pakai potlot itu. Saya ingat. Setelah saya membaca surat Yasin, ibu saya juga membaca doa-doa, tahlil dan lain sebagainya. Kemudian mengulang lagi, emak saya katanya itu buyut saya. Ternyata namanya Syekh Swiryo Nasihuddin. Yang akhir-akhir ini, sekarang ini sudah beberapa bulan terakhir ini diziarahi banyak
masyarakat Islam sekarang menjadi wisata religi karena makamnya dibangun sekarang ini. Oh gitu. Tapi sampai sekarang saya juga belum ke rumah Gresik di mana saya dilahirkan dulu. Iya, iya. Tapi cerita dari adik saya seperti itu. Nah, setelah saya tanyakan, saya telusuri ke makam Sunan Giri, saya ketemu dengan salah satu pengurus makam Sunan Giri. Maksud saya, tujuan saya bukan saya minta pengakuan, tetapi saya ingin mengelak sebenarnya. Tapi saya dinasihati oleh beliau. Oh gitu. Nah, ini saya aja yang baru kenal dengan Pak Kiai ini, saya yakin kalau Pak Kiai ini dari sini, maksudnya dari Sunan Giri. Keturunannya ya? Iya, Okay. artinya berarti Sunan Giri putranya Maulana Ishaq, berarti sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hasan Husain Fatimah ya. Iya. Dari situ saya dinasehati bahwa wong saya saja yang baru kenal, saya sudah bergetar hati saya ketika menerima telepon dari Kiai tadi. Gitu. Oke. Kok malah nggak percaya dengan orang tuanya sendiri? Iya. Wah, saya semakin gemetar dan mau nggak mau saya harus mengakui itu. Apalagi kaitannya dengan ini, yang paling saya harus mau tidak mau harus mengakui karena kaitannya dengan hukum zakat ya. Karena semua anak turunnya Rasulullah sampai kiamat nanti itu tidak boleh, artinya haram makan zakat. Dari situ maka dengan terpaksa atau tidak terpaksa ya mau nggak mau saya mengakui bahwa saya ada silsilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya panggilan berubah menjadi Habib ini. Ya, saya hanya berdoa mudah-mudahan saya bisa menjaga hati saya, bukan hati saya melemahkan atau meremehkan Habib, tidak, tapi saya hanya ingin menjaga hati saya. Mudah-mudahan saya tidak ada ria, tidak ada sombong dan lain sebagainya. Amin amin ya robbal alamin. Wah, nah tapi nih Bib, dengan sekarang udah istilahnya harus mengakui tadi ya. Saya izin nih, enaknya dipanggil Habib atau Pak Ubed nih. Silakan saja yang enak gimana. Oke. Biar tidak, artinya yang terlalu manggil Habib nanti biar tidak ragu-ragu atau ada pertanyaan gimana ya udah boleh Habib aja. Habib aja. Jadi liner semua nih juga nanti kalau ketemu sama Habib Ubed manggilnya jangan lupa pakai Habib. Nah, gitu ya liners ya. Kalaupun terpaksa panggil Pak Ubed juga, saya juga nggak marah juga. Tetap nengok kok ya. Ya, tetap aja. Kalaupun selera dengan anak saya, tetap saya ambil menantu. Kalau saya mau dan anak saya juga mau juga. Oh, yang digaris bawahi liners yang kedua tuh. Ya, kalau dengan mantu anaknya juga mau tapi benar. Nah, selanjutnya nih Bib. Habib itu kan dikenal sebagai kiai yang flamboyan nih. Wah, secara fashion tampilannya keren banget. Nah, ini gimana nih Bib? Kok bisa sih Habib itu dipanggil dengan kiai flamboyan tuh, ada ceritanya nggak tuh Bib? Ya, alhamdulillah saya juga tidak tahu asal usulnya, tiba-tiba saya alhamdulillah ya diperlukan di tengah-tengah masyarakat, artinya menjadi pelayan umat gitu. Sering dipanggil untuk memberikan ceramah, tausiah dan sebagainya. Nah, dari situ dari beberapa MC ini kemudian ada yang memproklamirkan atau semacam apa gitulah, menyebut saya adalah ulama flamboyan dan sebagainya. Itu saya tanya, flamboyan itu apa? Jawabnya, pokoknya bagus lah gitu. Wah, iya benar. Enggak, saya ingin lebih detail lagi biar tahu saya kenal dengan diri saya sendiri. Katanya dari sisi fashion, saya suka menyesuaikan kalau eventnya seperti apa, dalam forum apa, dan lain sebagainya. Selalu matching lah. Iya, matching. Mau kayak warna maupun model dan lain sebagainya saya sesuaikan dengan kegiatan apapun dan acara apapun. Seperti kalau acara ceramah, misalnya dalam Walimatul Urus, saya sesuaikan dengan, saya tanya, nanti busana pengantinnya warna apa? Itu juga saya sesuaikan. Warna merah, warna kuning, ungu, begitu. Ini acaranya apa? Tasyakuran haji, saya juga menyesuaikan, umumnya orang haji ya pakai putih dan sebagainya, pakai kopiah putih dan sebagainya. Bukan berarti bunglon tidak, tapi itu adalah dalam rangka saya menghormati kepada yang mengundang saya. Betul. Itu saya sesuaikan juga dengan Anjilun Nasa Manazilah, ya, memberikan penghormatan pada orang
lain sesuai dengan selera orang itu. Oh iya, menarik nih. Dari hal itu, Bib, saya juga jadi akhirnya merhatiin nih barusan nih Liners nih. Coba Liners nih ya, lihat ya. Habib hari ini penampilannya coba lihat. Keren banget loh. Dan sesuai, Bib. Menggunakan tadi tes warna yang sama ya, Bib. Nah, ini saya jadi ngikutin nih. Saya pakai coklat, hitam, ada coklatnya Liners. Nah, Saya mau ngomong gitu tadi. Oh iya. Ini sengaja atau gimana ya? Jadi benar-benar Saya tadi melihat ini warna sarung saya Iya. ini di bawah agak kesokotan sedikit ya, krem-krem itu, maka saya ngambil dari almari. Ya, asalnya dari toko juga, tapi asalnya masuk almari. Iya benar. Kayaknya dari Bener, toko. bener. Saya sesuaikan. Oh ini kayaknya matching yang ini. Keren. Kopiah juga gitu kadang-kadang. Kalau hijau, biru. Karena ini warna sarung hitam, maka saya juga pakai kopiah hitam. Kadang-kadang juga merah, kadang-kadang hijau, menyesuaikan kuning. Keren loh. Saya itu merasa risih gitu kalau nggak matching gitu ya. Betul. Merasa risih sekali. Tabrakan misalnya. Kayaknya atasnya merah kemudian bawahnya coklat, itu kayaknya tabrakan gitu menurut saya. Itu jalan juga susah juga. Oke, Bib. Nah, masa kecilnya Habib tuh dulu gimana sih, Bib? Yang jelas masa kecil saya dulu itu belum besar ya. Sama. Yang jelas saya lahir dari keluarga fakirun dan fukara ya. Orang Oke. tua saya seorang petani, yang jelas sawahnya tidak sampai 50 hektar ya. Saya dididik dalam keluarga yang sangat islami, keluarga yang benar-benar memang mengutamakan urusan ibadah. Karena kakek saya, terutama yang sangat perhatian dengan saya itu bukan bapak dan emak saya, tapi kakek saya. Kakek saya salah satu pengurus cabang Ormas Islam ya, di Gresik sana, dan beliau sangat perhatian pada saya. Dan beliau punya target bahwa kakek saya dan orang tua saya tidak muluk-muluk. Saya mau dijadikan apa? Dan sama sekali tidak terbesit dalam pemikirannya mengantarkan saya sebagai cucu yang pertama laki-laki, dan tentunya yang paling ganteng katanya dari saudara saya itu ya. Makanya yang paling dicintai oleh kakek saya dan orang tua saya. Tidak muluk-muluk ingin jadi pejabat, tapi targetnya jadi kiai. Itu dibuktikan dengan begini. Jadi sejak kecil ketika saya lahir itu pada umumnya bayi itu kan dikasih madu, kurma atau ayam manis-manis gitu ya. Betul. Tapi saya sudah istilahnya orang Jawa itu dilotek dengan kopi. Dilotek itu ya kasih minum sedikit, icip. Iya, namanya kalau orang Jawa dilotek ya dengan kopi. Kemudian yang kedua kasih makan telur ayam itu yang kalau dulu kan masih asli sekali, masih murni ya. Kemudian pisang itu. Jadi itu saya konsumsi sejak saya lahir sampai kelas 5 SD. Hampir masuk kelas 6 baru makan nasi ya. Saya tanya ke emak saya, kenapa kakek saya seperti itu dulu, mbah saya. Karena filosofinya ini cucu saya besok jadi seorang kiai. Maka mentalnya harus kuat karena tantangannya cukup berat dan besar. Harus banyak kesabaran biar nggak gampang redek, nggak gampang down, gitu, nggak gampang jatuh mental. Betul. Kopi itu untuk menguatkan jantung katanya itu. Kemudian kafeinnya. telur kan banyak proteinnya itu. Biar cerdas katanya. Lain yang sampai sekarang nggak tahu ini. Nggak cerdas juga, tapi ya alhamdulillah walaupun nggak terlalu cerdas tapi nggak terlalu bodoh juga kan itu. Yang ketiga pisang ini kayak burung. Burung itu kan kalau dikasih pisang kan pintar ngoceh. Nah harapannya cucunya ya saya ini nanti pintar ngoceh. Jadi komunikasinya jago ya. Pintar ngoceh juga. Betul, terbukti kalau itu. Bisa goceh juga ya. Kayak burung. Alhamdulillah, wah keren banget nih. Jadi saya sejak kecil memang dididik agama dan selalu dibiasakan ditanamkan karakter kesederhanaan. Jangan malu menjadi orang yang kalau menurut pandangan manusia pada umumnya yang menganggap dunia itu segala-galanya, jangan malu menjadi orang yang di bawah standar dalam urusan duniawi. Oh gitu. Nah ini kan berarti ada kalau dari masa kecilnya tadi Habib cerita, berarti kan dari kakek juga dari istilahnya kiai juga di Gresik dulu ya. Iya. Nah itu waktu kecil Habib tuh juga mondok-mondok gitu nggak sih, Bib? Iya. Jadi begini, mbah saya tidak mewajibkan, orang tua saya juga tidak mewajibkan saya untuk mondok. Saya tidak pernah diperintahkan untuk mondok. Karena tidak diperintahkan berarti ini bukan satu kewajiban. Maka saya berpikir sendiri bahwa dunia akhirat itu harus
harus balance, ya? balance, ya. Balance. Ya. Walaupun pada akhirnya nanti harus kita utamakan urusan akhirat, Ya. karena khairul laka minal ula khairu wa abqa, dunia mataul ghurur mataul qalil. Maka saya akhirnya mondok dan juga sekolah juga. Jadi mondok saya itu di sela-sela liburan sekolah. Liburan sekolah saya mondok. Dulu kan kalau Ramadan itu kan libur, sebulan penuh. Biasanya ada pengumuman dari pondok pesantren. Sebulan ini menghatamkan kitab apa? Oh, oke. Itu saya bisa pilih. Iya, Ada di Nganjuk juga ada, di Gresik sendiri di Bunga itu juga ada. Sehingga saya sesuaikan dengan keinginan saya. Saya ingin menghatamkan kitab ini, dan seterusnya. Sekolah tetap sampai ke SMA waktu itu. Wah, keren. Berarti memang itu bawaan dari Habib sendiri keinginannya ya? Ya, dan itu Dalam, ya? diiyakan oleh mbah saya dan kedua orang tua saya. Artinya tidak dilarang. Sehingga dua-duanya kan fitu hasanah, itu dalam pikiran saya saat itu masa kecil. Oke, nah tadi kan juga Habib bicara kalau menyampaikan kalau apa namanya tadi dari segi komunikasi, ahli bicara nih, ahli dakwah itu juga perlu akhirnya, dan itu tercapai ya sekarang. Nah, saya mau nanya nih Bib, Habib itu kan kalau nasihat di depan santri nih, itu kan suka ngebanyol nih Bib. Nah, itu tuh memang kayak bentuk karakternya Habib, istilahnya seperti itu, atau ini bentuk strategi dalam menyampaikan dakwahnya Habib aja nih? Kalau bicara tentang karakter, barangkali saya bisa menjawab karena setelah itu memang kenyataannya seperti itu ya, faktanya seperti itu. Ya. Saya awalnya belum tahu karakter saya seperti apa, tapi begitu tampil di permukaan, di depan audien, ketika ceramah dan lain sebagainya, sejak kecil memang selalu itu spontan saja, itu bukan saya ngarang. Jadi kalaupun mereka tertawa, ya salah mereka sendiri. Karena saya bukan pelawak kan, saya memberikan tausiah, benar. sehat. Kenapa ditertawain gitu ya? Salahnya ketawa. Tapi saya ditawakan juga senang juga. Gitu. Kemudian akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata memberikan tausiah atau ceramah itu ada 3 hal yang diperhatikan ya. Pertama adalah teknik, yang kedua etika, yang ketiga seni. Nah, ini masuk ke sini ya ini. Karena apalagi di abad modern sekarang ini, kalau ceramah kemudian tidak ada jok-jok segarnya, ini juga cuman sekali aja diundang, itu sudah nggak diundang lagi. Ya. Bukan berarti kalau nggak diundang lagi, wah nanti kehilangan, enggak juga. Tapi ya kan kita kan khotimun nas, kita memang niat untuk li'ilai kalibati liyal ulia. Sehingga kalau sering diundang, berarti kita banyak kesempatan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi memang itu berarti akhirnya terbentuk sendiri ya? Ya, terbentuk dengan sendirinya, secara alamiah. Alamiah, iya benar. Ya. Jadi bukan sengaja untuk ngelucu, itu malah dosa ya. Kalau kita sengaja bikin lucu supaya ditertawakan, itu dosa, itu pelawak gitu. Seorang penceramah, seorang yang memberikan tausiah, nasihat tidak boleh seperti itu. Tapi kalau ngomong ceblong-ceblong nggak sengaja secara alamiah kemudian ditertawakan, itu satu penghormatan. Itu. Oke. Jadi jelas nih para santrinya yang pernah Habib bina ya dulu ya, udah hafal banget ya Bib ya, banyolan-banyolannya Habib seperti apa. Nah, dalam kehidupan nih Bib, kalau Habib itu siapa sih Bib yang paling berjasa di dalam hidupnya Habib? Yang jelas ya kedua orang tua saya, karena yang melahirkan saya. Tanpa beliau berdua ya tidak akan pernah ada yang namanya Ubed selama ada dunia ini. Yang kedua, kalau dalam urusan pembinaan pendidikan ya kakek saya, karena yang paling dekat adalah kakek saya dan ayah saya. Oh iya, karena tadi yang mau mencita-citakan Habib jadi kiai ya. Terus terang aja ya, masa kecil saya itu dibilang anak-anak sekarang itu masa kecil yang kurang bahagia. Karena saya sebenarnya belum saatnya menerima pelajaran, tapi sudah diajari apa saja oleh kakek saya. Makanya begitu saya masuk kelas SD, langsung 1 bulan naik kelas 2, kelas 2 1 bulan naik kelas 3, karena saya sudah bisa nulis, sudah bisa baca, baik nulis Arab, nulis pegon, nulis ini dan sebagainya. Itu keren banget loh. Jarang loh. Tapi ya susah ya, namanya anak kecil kan seharusnya kasih main apa gitulah. Itu nggak ada kesempatan itu. Jadi membina ilmu aja terus ya. Baru main-main sedikit gitu.
ini yang terus terang ya, saya nggak bisa melakukan itu kepada anak-anak saya seperti kakek saya ke saya gitu ya. Karena berat sekali, saya kasih anak saya gitu. Belum tentu punya kekuatan mental seperti saya. Baru main sedikit itu sudah langsung ditarik gitu, terus diajak duduk. Terus beliau, mbah saya ini baca Al-Quran, suruh menirukan, baca sholawat, suruh menirukan, baca Al-Hadis, suruh menirukan, baca doa, suruh menirukan, itu selalu begitu. Dan terus selalu ditanamkan begini, tanamkan gini. Nah, gini ini jadi pahala. Kamu nanti akan mengajarkan ini. Kalau nyanyian itu apa? Itu nggak ada manfaatnya. Selalu ditanamkan begitu. Walaupun pada akhirnya setelah saya besar, beliau tidak ada, saya pernah jadi penyanyi juga. Jadi bukan jadi penyanyi, tapi ya suka-suka nyanyi lah. Iya. Dan ternyata dalam ceramah juga harus ada nyanyian juga. Betul. Lantunan ya, yang nyambung gitu, bukan yang tabrakan itu. Bahkan sebelum saya tidur itu sudah ditarget oleh mbah saya, harus hafal satu ayat, satu hadis, satu sholawat, satu zikir, satu doa gitu. Kalau belum hafal itu ya nggak bisa nggak boleh tidur. Oh gitu. Bahkan sudah diajari untuk ceramah. Sebelum sekolah sudah diajari ceramah. Sebagai audionya adalah bantal, guling, apa itu. Saya suruh ceramah di situ. Dan itu diintip dari luar. Kan rumah saya pakai papan gitu, jadi banyak lubang-lubang itu intip itu. Kalau salah ya dijewer. Wah itu. Besok diulang lagi, harus benar gitu. Jadi saya sering nangis. Oh gitu. Tapi hebatnya setelah saya nangis bisa mentertawakan saya gitu. Pagi langsung digendong kuda-kudaan gitu ya. Jing, terus diajak ngopi. Ke warung. Iya. Terus sarapan namanya ikan hainsom. Hainsom itu ikan laut. Sekarang ikannya hitam-hitam, memang kalau dilihat itu nggak menyenangkan, tapi rasanya enak banget itu. Ikan hansom. Saya ingat saya namanya hansom itu. Enak banget itu. Kenapa? Karena lainnya nggak ada ya. Cuman adanya itu jadi enak banget. Karena ada ikan hansom itu ya. Yang paling enak udah jadinya nggak mau. Dan makanya nggak bayar. Soalnya mancing sendiri. Bukan, yang punya warung itu masih ada hubungan kerabat itu. Oke, iya. Jadi nggak bayar, itu enaknya itu. Enak nggak bayar juga bener. Waduh. Oke, nah Bib, kalau tadi sedikit tambahan lagi nih. Kan sosok di dalam hidup tadi kan Habib juga bilang ada sosok ayah dan ibu lah, ada bapak dan emak nih. Nah kalau sosoknya ayahnya Habib nih, itu orangnya sosok yang seperti apa sih Bib? Pendiam. Sangat pendiam. Iya. Oh. Makanya nyaris tidak pernah memberikan, tapi pernah juga memberikan nasihat atau mendampingi saya dalam segala hal itu. Termasuk dalam masalah memberikan nasihat itu jarang sekali. Kalau emak saya agak seperti mbah saya, kakek saya. Ada dulu ketua organisasi juga, ormas Islam wanita. Kalau kakek saya otomatis banyak bicaranya. Jadi bapak saya itu pendiam. Oh, jadi lebih banyak mendapatkan input-inputnya dari kakek dan ibu ya? Iya. Tapi semuanya dari pesantren juga. Bapak saya juga dari pesantren, dari Sitoresmo Surabaya. Oh, lama sekali juga mondoknya, kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Kalau kakek saya dulu pernah di Batu Ampar, pernah di lupa saya di mana, pokoknya pindah-pindah pondoknya itu. Yang paling lama di Batu Ampar, Madura. Di Madura ya. Oke, memang berarti dari latar belakang keilmuan agamanya yang kuat ya dari keluarga ya. Dan bukan hanya itu yang menjadi kebanggaan saya, ya pertama itu, yang kedua adalah cara berpikirnya orang-orang tua saya yang membina saya, mendidik saya itu sederhana sekali gitu ya. Sederhana sekali, tidak mulu-mulu ingin jadi pejabat apa, tapi sederhana sekali. Jadi orang yang alim jadi seorang kiai, kan? Iya. Sederhana sekali. Sederhana. Nah, kesederhanaan itulah, ya. Susah loh zaman sekarang. Iya, makanya kalau zaman dulu pun juga susah juga. Sudah terbawa ya. Mungkin terbawa dari atasannya. Iya, karena turunannya. Turunnya. Benar. Ya. Kalau ibu, Bib, sosok seorang ibu tuh gimana sih, Bib? Jadi kecintaan malah saya nggak terharu ya. Ibu saya, emak saya itu mencintai saya, menyayangi saya itu lebih dari segalanya itu ya.
saya banding-bandingkan, saya sayang-sayangkan kalau sekarang ini ya dengan ibu-ibu teman-teman saya itu luar biasa itu. Bahkan banyak, artinya mengorbankan segala-galanya. Karena kan gini, dalam urusan ini ya, urusan keduniaan ya, ibaratnya walaupun ibu saya itu mati kelaparan, beliau ridho, yang penting saya bisa makan gitu ya. Sampai segitu itu. Dan beliau juga ngikuti kebiasaan mbah saya, kakek saya gitu ya. Jadi selalu menyelipkan kata-kata yang indah tentang kefahaman agama, tentang yang mengingatkan waktunya sholat, waktunya ibadah dan sebagainya, waktunya ngimami gitu ya. Mohon maaf, sejak kecil, sejak kelas 5 SD saya sudah tertulis, sudah resmi sebagai imam sholat di masjid di kampung saya. Di rumah ya? Ya, imam sholat dan juga sebagai khotib Jum'ah. Itu sejak kecil, sejak umur 8 tahun, 9 tahun saya sudah aktif di masjid itu. Sebagai khotib dan juga sebagai imam sholat. Iya, iya. Awalnya ya muadzin, jadi Bilal, itu ada tren ini. Tuh kemudian akhirnya jadi imam sholat dan jadi khotib itu. Jadi ibu saya itu tidak banyak bicara juga, tapi dengan cinta dan sayangnya dan doanya yang terus mengalun, ridhonya yang saya rasakan, ini menjadikan saya harus menjadi anak baik. Saya harus membalas budi kedua orang tua saya, terutama mak saya, menyenangkan, membahagiakan, membanggakan. Maka saya jadi anak yang soleh dan solehah. Walaupun ibu tidak banyak bicara, tapi dengan cinta kasih sayangnya yang luar biasa, maka saya bertekad orang tua saya harus merasa bangga punya anak seperti Ubed sampai beliau wafat ya. Tapi alhamdulillah sudah saya ajak umroh ya, saya agak bangga sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan air susu yang menjadikan darah dan jiwa saya seperti ini, saya belum mampu membalasnya. Itu yang menjadikan setiap saya selalu kadang-kadang juga menangis kalau ingat, terutama mak saya yang cintanya betul-betul luar biasa ke saya. Kalau boleh tahu, Bib, almarhumah itu wafat di tahun berapa, Bib? 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Berarti masih bertemu Habib dengan kondisi sampai... Iya. 4 tahun yang lalu bapak saya, kemudian 2 tahun berikutnya kalau salah, atau 3 tahun berikutnya baru mak saya. Oh, oke. Iya. Berarti masih jumpa Habib dengan kondisi masih sampai lama seperti sekarang ya? Oke. Sejak saya di Kertosono tahun 85 sudah mendampingi saya. Kalau boleh tahu nama ibu dan ayahnya Habib itu siapa, Habib? Kakek saya Abdullah Fakih. Bapak saya Mahfud Ibrahim. Oh, Mahfud Ibrahim ya. Ibu saya Siti Maimunah. Mbah putri Siti Maimunah. Mbah putri saya Sumayyah. Oke. Ya memang kakek saya semuanya Arab. Iya, ada namanya pasti nggak jauh dari bahasa Arab ya, nama-nama Arab lah ya. Pucuk saya Haji Abdul Salam yang dulu haji 8 bulan. Jadi pulang pergi 8 bulan karena kan naik onta dulu, naik kapal. Karena zaman dulu ya. Iya. Nah, itulah ada kisah sedikit mungkin ini juga akhirnya saya sambung-sambungkan tentang kenapa saya sekarang mengaku sebagai seorang Habib, ada istilah itu. Jadi kakek saya ketika di Mekah itu buyut saya namanya Haji Abdul Salam itu yang haji 8 bulan tadi itu. Di sana ketemu dengan orang Yaman, tapi tidak diceritakan namanya siapa. Oke. Orang Yaman ini titip kopiah khas Yaman yang ada sulaman kayak benang emas gitu ya. Beliau pesan katanya, ini nanti cucumu kalau kamu cucu laki-laki maka ini supaya dipakaikan ya pada cucu kamu laki-laki yang pertama, dan cucu kamu nanti akan sering ke Mekah. Oh gitu. Yang cerita emak saya. Dan terjadi loh ya. Ya terjadi benar. Nah, ketika saya khitan, saya didudukkan di kursi rotan gitu, saya masih ingat itu. Kemudian emak saya itu makaikan itu. Terus keluarga nangis. Oke. Orang kampung pun juga nangis juga karena tahu ceritanya. Nah, alhamdulillah ya bukan sebab itu ya, tapi itu hanya cerita saja. Tapi alhamdulillah sekarang ya sering ke Mekah. Iya, alhamdulillah ya, Bib ya. Ya untuk membantu jamaah untuk haji, untuk umroh dan lain sebagainya. Nah, Bib, kalau sosok ibu nih, kalau Habib sendiri masih
apa yang paling diingat banget pituahnya atau nasihatnya yang menjadi pegangan Habib dari seorang ibu? Ingat sekali. Pertama, yang jelas ahli ibadah jangan melanggar. Karena melanggar itu akan, kalau emak saya lupa mengatakan apa ya, kalau sekarang itu nista. Bahasa saya sekarang nista. Nista di dunia dan di akhirat. Pertama, ahli ibadah, tidak hanya ahli ibadah, tetapi jauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Terus jangan sampai ada rasa sombong. Kamu nanti jadi apa saja, jangan ada takabur, merasa kamu ya pol dewe, merasa paling hebat. Jangan. Kamu supaya lebih baik tawaduk daripada ini. Ini akan memuliakan kamu nanti dunia dan akhirat. Yang ketiga, supaya banyak sedekah. Dermawan. Kayak inilah yang sekarang ini yang bisa saya tanamkan pada anak-anak saya. Ya seberapapun sedekah, diusahakan satu hari ya, diusahakan satu hari itu ada satu amalan yang namanya sedekah. Walaupun mungkin hanya Rp1.000. Iya. Terus yang kelima, jadikan anakmu nanti, anak-anak kamu seperti kakek kamu menjadikan kamu menjadi kamu. Oke, nah dengan tadi Habib menceritakan masa kecil bahwa orang tua mengasuh Habib seperti apa, itu ada nggak sih Habib pola asuh dari orang tua dulu nih yang Habib juga terapkan nih ke anak-anaknya Habib sekarang? Ya, yang saya utamakan adalah dalam kehidupan keluarga itu, terutama pada anak-anak, adalah pembiasaan dan keteladanan. Oke. Saya tidak banyak bicara pada anak-anak saya, tapi saya lebih banyak bertingkah, bergerak, bertingkahnya positif, bergerak, melangkah, melakukan sesuatu yang positif, baik urusan ibadah maupun urusan dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Iya. Itu saya lakukan. Saya baru sadar, bukan baru sadar ya, saya mengakui bahwa hasil dari polesan saya ini, alhamdulillah Allah paling berhasil. Karena ketika anak saya ditanya, siapa yang kamu idolakan? Semuanya serentak menjawab, ayah. Wah, keren. Tidak menyebut yang lain. Iya. Ibunya kalau tanya pada anak saya begitu. Kowe sesuk kepengin dadi apa? Pengen kaya sapa? Ayah. Bahasa Jawanya gitu. Oke. Artinya apa? Dia tidak melihat terlalu jauh, yang ada saja. Karena yang ada menurut anak-anak saya adalah sudah dianggap oleh anak-anak saya adalah sosok yang sukses, sosok yang berhasil. Tentunya sukses berhasil ini dibatasi dengan kemampuan dan takdir kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Sukses keberhasilan tapi dibingkai, dibatasi dengan kemampuan dan takdir kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Itu penting sekali. Sebab kita ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang berhasil, kalau dibatasi dengan ini, akhirnya nanti apa yang menjadi angan, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi cita-citanya ini jauh melampaui dari kemampuan, bahkan mungkin nanti bisa kontradiksi, tabrakan dengan takdir kehidupan yang Allah tetapkan. Jadinya begini nanti. Iya, gimana Bib? Kufur itu ada skala besar, ada skala kecil. Oke. Kufur skala besar yang jelas tidak mengakui dengan adanya Tuhan. Betul. Adanya Allah, kemudian tidak ibadah. Kufur dalam skala kecil bisa jadi terjadi dalam hidup dan kehidupan. Itu ada kalimat kaif, ada kalimat why. Mengapa daku terlahir ke dunia ini? Iya. Mempertanyakan. Iya, kenapa aku seperti ini? Tapi sudah dibatasi dengan kemampuan. Ya sudahlah, orang tua saya mampu membina saya hanya sampai di sini. Mampu menciptakan hidup dan kehidupan saya seperti ini. Iya. Sehingga sudah, akhirnya yang ada hanya syukur pada orang tua, tidak menuntut kepada orang tua. Yang kedua, tidak menuntut kepada Allah. Sebab kalau menuntut pada Allah itu kan berarti kufur kepada Allah. Walaupun tidak kelihatan. Tapi kata-kata wei, mengapa, kif, piye, itu menurut saya adalah kufur. Oke, ini menarik nih, Bib. Ini menarik banget nih. Ya itu jadi betul. Jadi jangan sampai kita mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu ya. Istilahnya gitu. Bukan tidak perlu, tapi mengarah pada kekufuran tadi. Kekufuran, bahaya. Karena tidak syukur berarti kan kufur. Betul. Makanya kita harus meningkatkan syukur kita bahkan ya. Menuntut kedua orang tua, ujung-ujungnya kan menuntut pada Allah. Saya jadi gini kan gara-gara orang tua saya tidak mampu.
memberikan saya ini, memberikan fasilitas ini, memberikan dan sebagainya. Terus yang menjadikan Allah siapa? Kan Allah. Hidup dengan kehidupan orang tua sudah ditentukan oleh Allah. Berarti secara tidak langsung atau secara langsung kufur kepada Allah. Benar. Silakan Bib. Silakan, kita sambil minum nih. Wah. Sambil kita ngobrol nggak apa ya Bib ya? Boleh. Melihat nih fenomena yang sekarang ini berjalan nih Bib. Kan wah, zaman itu kan semakin canggih ya. Digitalisasi itu udah semakin modern. Nah, tapi moral generasi muda nih makin terkikis dan makin terdegradasi juga nih Bib. Gimana nih Bib? Kiranya untuk mewujudkan birrul walidain itu di tengah tantangan zaman tuh yang modern seperti ini tuh Bib. Yang sangat memperhatikan menurut saya adalah karena hati saya berontak ya ketika ada anak kemudian tidak bisa birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Mungkin tidak sampai pada tingkatan atau kategori uququl walidain ya, anak durhaka. Tetapi menurut saya sedikit saja menjadikan orang tua gelo itu apa ya? Kecewa Okay. ya, dalam hal yang kecil itu menurut saya sudah saya hukumi itu uququl walidain, itu sudah durhaka ya pada orang tua. Saya berikan khutbah bahwa siapapun itu kan terbentuk dari 3 hal ini ya, baik karakter, sifat, tabiat dan lain sebagainya. Pertama adalah dari dasar. Tapi kita jangan bicara dasar, karena dasarnya kita tidak tahu ya Allah menciptakan kita seperti apa nanti. Jangan bicara dulu, tapi nanti. Ya itu. Bahkan mungkin menjelang mati baru kita jawab ya. Iya betul, bisa jadi tuh. Ya, dasar saya seperti ini. Yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah lingkungan. Nah, semua orang tua saya yakin mendidik baik pada anaknya. Hanya orang tua yang gila saja ya mungkin tidak mendidik anaknya baik. Betul. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, ini yang paling dominan untuk membentuk sebuah karakter, sifat, tabiat jika dari lingkungan ini. Orang tua sudah berusaha sebaik mungkin, tapi lingkungannya yang kadang-kadang kurang baik. Si anak dididik baik untuk selalu birrul walidain, menghargai pada orang tua, menghormat pada orang tua, syukur pada orang tua, bahkan bisa membalas pada orang tua, baik lahir maupun batin. Kemudian bisa meluluskan dan meloloskan apa yang menjadi harapan, cita-cita dan angan-angan impian dari orang tua kan gitu. Tapi karena terpengaruh oleh lingkungan, oleh teman bergaulnya, teman saya seperti ini, ketika diajak ke rumah, kemudian temannya yang mungkin tingkat keilmuannya sangat rendah, apalagi kefahaman agamanya nol, bahkan mungkin di bawah garis minus. Nah, kemudian teman saya seperti itu ternyata juga nggak apa-apa, orang tuanya juga biasa-biasa saja, juga nggak mukul. Lama-lama terkontaminasi. Itu pertama itu ya, karena yang kedua yang jelas ya zaman sekarang ini, zaman akhir ini sudah seperti apa ya? Ya kita tahu kerusakan merajalela, bahkan orang tidak malu-malu untuk melakukan sebuah kemaksiatan, perbuatan dosa. Pakai ada kaitannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Media sosial. Terkadang saya berpikir begini ya. Media sosial yang jelas itu dari sisi positifnya banyak, dari negatifnya juga lebih banyak lagi. Tergantung bagaimana cara mensikapi dan cara menggunakannya. Maka ini harus berpikir, anak-anak harus berpikir dewasa. Walaupun masih kecil berpikir dewasa. Artinya sekarang kan masih belum terpikirkan ya anak-anak kita. Nanti seperti apa kerasnya dunia itu. Nah, sehingga dengan pengaruh seperti itu yang ditelan hanya yang senang saja, yang menjadikan hatinya happy, bahagia. Padahal itu adalah meracuni. Nah, kadang-kadang saya berpikir gini ya, mohon maaf ini. Justru anak kita itu sampai keracunan media sosial, sampai pada akhirnya bisa merubah jiwanya, membentuk karakternya. Itu kok saya kembalikan pada kedua orang tua ya. Kadang-kadang orang tua mungkin kurang jeli. Artinya hanya enak saja gimana? Jadi anak nangis, anak rewel dan sebagainya. Sejak kecil udah disuapin gadget. Iya, dilempar HP saja. Diam memang. Tapi sebenarnya itu adalah secara tidak langsung jiwa anak terkontaminasi, teracuni, dibikin candu. Bikin candu. Kalau sudah begitu, sudah konsentrasi hanya pada itu, tidak konsentrasi pada kedua orang tuanya, bahkan dipanggil juga nggak dengar. Bahkan dipanggil Allah pun juga tidak dengar. Benar, menunda sholat salah satu. Dipanggil orang tuanya nggak dengar, dipanggil Allah pun juga tidak dengar juga. Maka kalau bagi saya, kalau menurut saya ya, jangan terlalu fokus, terlalu menyalahkan pada anak, tapi cobalah kita sebagai orang tua introspeksi diri. Maka kita kembalikan pada orang tua, ke diri
orang tua sendiri, jangan-jangan kita yang salah. Iya, iya. Jangan kita yang meracuni anak kita sendiri. Introspeksi ya sebagai orang tua ya. Nah, Habib, terkait hal tersebut ya, kalau boleh dibilang kalau zaman dulu nih peran orang tua di zaman dulu tuh dengan sekarang kan tentunya berbeda ya. Kalau tadi Habib ceritakan ya, bagaimana sih Bib orang tua zaman dulu bisa membentengi anak-anaknya itu dengan menerapkan birrul walidain ini Bib? Kalau menurut saya orientasi akhirat. Oh, fokusnya ke mana? Saya kurang bisa cerita kehidupan keluarga orang lain ya. Saya bisa lebih fasih saya biasa keluarga saya sendiri. Kenapa kakek saya seperti itu, orang tua saya seperti itu? Memang dalam program saya itu orientasi saya selalu akhirat gitu ya. Selalu menanamkan kepada anak-anak ini kehidupan dunia ini, kehidupan sementara gitu, selalu begitu. Sejak kecil saya sudah dicekoi begitu, mata luhur, mata ungkolis, gitu. Tapi juga tidak melemahkan jiwa saya, artinya menganggap dunia itu nggak ada manfaatnya, enggak juga. Balance lah ya. Balance. Oke. Ketika dalam kesempatan yang lain juga, itu kita contohkan juga orang-orang yang sukses dalam urusan dunia, itu juga dipertontonkan juga. Selalu ditanamkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya adalah orientasi akhirat. Kalau sudah orientasi akhirat, insya Allah bicaranya, sikapnya, keteladanannya, kemudian perilakunya, terus pembiasaan kebaikan kepada anak-anaknya, insya Allah juga akan mengikuti kata hatinya. Karena rohnya, jiwanya sudah di situ itu. Orientasi akhirat. Sudah tertanam. Tapi harus balance, diimbangi bahwa dunia itu bukan berarti nggak ada manfaatnya. Betul. Kita bisa ibadah karena juga membutuhkan dana, membutuhkan biaya juga. Betul. Dan juga selalu ditanamkan kepada anak-anak kita bahwa istilahnya begini, yang paling mendasar ya, nah kamu lahir itu karena bapak, karena ada bapak dan ibu. Kalau anak cerdas sudah bisa mengambil hikmah, filosofinya tinggi itu. Betul. Nah, kamu lahir, kamu ada sekarang ini karena ada bapak, karena ada ibu. Kalau anak ini tidak terlalu, mohon maaf, tidak terlalu rendah SDM-nya ya, barangkali. Masya Allah. Saya jadi ingat, saya waktu kecil itu digitukan orang tua saya sudah mikir kok, Masya Allah. Iya ya. Kalau nggak ada bapak, nggak ada emak, saya nggak lahir ke dunia ini. Lahir saja enggak loh. Betul. Belum lagi nanti dengan kasih cinta, kasih sayang, dengan pengorbanan, saya jadi seperti ini. Saya disekolahkan, dipondokkan, dididik, dibina, kasih makan enak, belikan pakaian dan sebagainya. Kalau boleh istilahnya nih, untuk secara dari zaman Nabi dulu nih, sebenarnya tuh kalau zaman Nabi itu Nabi mengajarkan mendidik anak tuh supaya menjadi anak yang soleh dan solehah itu seperti apa sih, Bib? Ya tentunya Rasulullah SAW ya berpegang pada dasar pemikiran Rasulullah, tentunya sebagai rujukannya, sebagai dasar pemikirannya, rujukannya ya dari ayat itu. Karena Allah kan mensejajarkan wa qad rabbuka alla ta'budu ilaihi wa bil walidaini ihsana. Jangan menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan demikian bukan seakan-akan, tapi ini menjadi satu, punya kekuatan hukum yang sama. Allah memasukkan dua amalan dalam satu ayat, itu bukan berarti tidak ada manfaatnya, maknanya ya. Bukan berarti ada maknanya, tapi artinya adalah kedudukan dalam hukum ini sama. Kamu taat kepada Allah, kamu tidak menciptakan Allah, tapi kamu jadi anak durhaka, ukul walidain, masuk neraka. Atau sebaliknya, maka kedua-duanya harus balance. Orang tua dan Allah ya. Terhadap Allah dan terhadap kedua orang tua. Dalam sebuah tindakan, bagaimana baik dengan Allah, bagaimana baik dengan kedua orang tua, disejarkan dalam hukum. Dengan dasar itu maka Rasulullah ya terus selalu bisiki Fatimah, karena satu-satunya anak yang mengikuti Rasulullah sampai dewasa ya, sampai dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib itu kan Fatimah. Lainnya masih meninggal masih kecil-kecil ya. Sehingga bisikan-bisikan Rasulullah kepada Fatimah itu betul-betul intens. Contohnya gini, ketika melaksanakan sholat gerhana, Rasulullah kan diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Ya, mundur-mundur, takut, maju-maju, ada rasa senang, menggapai-gapai. Ditanya, ada apa Nabi? Kalau kamu tahu apa yang aku lihat, kamu akan banyak nangisnya daripada tertawanya. Aku kelihatan neraka, aku kelihatan surga. Dan yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Begitu setelah sholat itu, langsung didekaplah Fatimah.
Yang pertama kali ditebar dan ditangis adalah Fatimah. Fatimah, ya. Jangan-jangan nanti yang jadi korban sampai masuk neraka karena aktsaru ahliyan nisa bukan yakfurna billah tapi yakfurna ihsan, mengkufuri pada suami bukan kufur pada Allah. Jangan-jangan anak saya sendiri didekap dan ditangisi. Itu satu wujud perhatian orang tua terhadap anak, yang intinya anak harus mulia di dunia dan akhiratnya jangan sampai nyasar masuk ke dalam neraka. Orang tua pemikirannya harus sama sekarang juga begitu. Oke, iya betul. Makanya fokusnya ke akhirat pikiran, ya. Iya, pikirannya harus fokus, anaknya harus selamat di akhirat. Adapun di dunia, Allah sudah ngira-ngira nih, istilah orang Jawa, sudah ditoto oleh Allah. Nanti anakmu jadi apa? Nggak terlalu kamu pikirkan lah. Yang penting ada usaha, ada tekad, ada kesungguhan, dan ada doa. Nah ini 3 poin itu. Ya, ini seharusnya orang tua tahu ini, ingat ini. Iya. Untuk mencetak anaknya menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, ada tekad. Ada kesungguhan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, nggak main-main. Ada doa, dan doa pun juga tidak main-main. Nangis orang tua seharusnya untuk mendoakan anaknya. Jangan menangis hanya minta harta, tapi ketika mendoakan pada anaknya hanya gelenyean, ketawa-ketawa, atau nggak konsen, nggak fokus. Seharusnya mendoakan pada anak, apalagi berhadapan dengan ini kerusakan di akhir zaman ini, dan iblis merajalela luar biasa, sudah ratusan ribu tahun punya pengalaman mencari celah bagaimana untuk menjadikan orang-orang iman itu menjadi orang-orang kufur. Seharusnya orang tua ketika mendoakan anaknya harus menangis. Iya. Kalau hanya biasa-biasa, santai-santai saja, belum cukup ini melawan keganasan iblis dan setan. Iya. Untuk biar lebih cepat lah istilahnya, istilah dikabulkan oleh Allah ya. Dengan menangis itu berarti ada kesungguhan. Betul. Ada kesungguhan. Target utama dalam hidup dan kehidupan rumah tangganya adalah anak harus menjadi anak yang soleh dan solehah, mulia di dunia hatta akhirat. Iya, betul. Nah, ini ditambah juga kan kalau ada hadis yang menyatakan ridho Allah itu bersama ridhonya orang tua dan murkanya Allah itu bersama murkanya orang tua ya, Bebe. Nah, itu kalau itu maknanya itu seperti apa ya, Bebe? Artinya apa? Kalau orang tua ridho, maka Allah pun juga ridho. Orang tua marah, apa itu istilahnya? Kalimat lain apa? Marah? Murka. Murka. Murkanya Allah. Marah ya. Iya. Murka itu sampai kadang-kadang melaknati, itu murka namanya itu. Betul. Maka Allah juga akan murka dan Allah juga melaknati juga. Gitu. Dan itu fakta sekali. Salah satu kesuksesan keberhasilan anak bisa mulia di dunia dan akhirat masuk surga itu adalah karena ridhonya orang tua. Bahkan kalau menurut saya ya, modal yang paling utama kesuksesan anak adalah ridho dan doa dari orang tua. Logikanya begini. Seorang anak dikasih modal orang tuanya jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran, membutuhkan skill ya, ini nggak hanya skill. Benar. Itu manajemen yang rapi, ya. Suruh membuat satu perusahaan atau usaha apa, dan itu belum tentu bisa dilakukan oleh anak karena persaingan sekarang ketat, tidak sehat, bikin sekarang. Ya. Tapi dengan ridho dan doa dari orang tua, maka semua modal ini akan menjadi modal yang berharga dan barokah. Orang tua murka, maka modal ini akan menjadi modal yang mencelakakan dan mensengsarakan. Sia-sia lah ya. Sia-sia. Bukan hasilnya yang banyak, tapi hutangnya malah bertumpuk-tumpuk. Kan gitu. Dan alhamdulillah saya sendiri, kalau menurut saya adalah, saya mengatakan saya sukses, ya. Mohon maaf, saya tidak sombong, tapi saya mengatakan diri saya adalah sukses. Kenapa sukses? Pertama, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya jadi orang Islam, saya jadi orang iman, saya bisa ibadah dengan benar sesuai dengan perintah Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Dan saya bisa hidup dengan layak dan layak untuk hidup. Hidup dengan layak dan layak untuk hidup. Ya, karena bisa khodimunas. Iya benar. Pelayan manusia kan layak untuk hidup. Iya. Kalau orang hidup hanya manfaat untuk dirinya sendiri, kalau menurut saya, mohon maaf ini bahasa ekstrem saya biasa bahasa ekstrem ya. Nggak setuju nggak apa-apa. Sebaiknya mati saja lah. Kalau hidup hanya untuk manfaat diri sendiri dan keluarganya, kalau menurut saya mati saja lah. Iya. Karena orang lain jadi susah ini. Nggak menebar manfaat. Iya, nggak bermanfaat. Padahal khairun nasi anfa'uhum linnas. Keriduan dari orang tua sangat saya rasakan. Saya banyak hal yang melakukan sesuatu secara perhitungan itu gagal. Tapi begitu dapat doa dan ridho dari orang tua, langsung seperti kok ya mudah aja ya. Iya, kapas yang ditiup itu, bus sudah langsung terbang tinggi. Dan banyak hal ya. Iya. Saya banyak memberikan contoh, bisa memberikan contoh. Tapi untuk kesempatan ini ya,
Ya nanti sajalah mungkin di pondok atau kesempatan ada tausiah ceramah atau apa. Nah Habib, selanjutnya nih Habib, bagaimana pesan Habib untuk para orang tua nih dalam mendidik dan membina anaknya untuk mewujudkan generasi penerus yang tersukses, Habib? Orang tua, lihatlah anakmu, pandanglah orang tuamu dengan mata kamu, kedua mata kamu dan hati kamu sebagai anak kamu. Apa artinya? Sekarang ini banyak orang tua yang tidak bisa memandang anaknya sebagai anaknya. Dan ternyata saya telusuri ada hadis yang sekarang ini di akhir zaman ini ada orang tua yang lebih cinta kepada anjingnya daripada lebih sayang pada anjingnya daripada kedua orang tua daripada anak-anaknya. Faktanya apa? Cara mendidiknya juga tidak serius. Tekadnya untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah juga tidak serius. Ada yang serius, tapi hanya fokus keberhasilan urusan dunia saja, untuk akhrawinya ditinggalkan. Artinya begini, pandanglah anakmu, lihatlah anakmu baik dengan kedua mata kamu, dengan hati kamu sebagai anak kamu. Karena apa? Suksesnya anak menjadi kesuksesan kamu, bahagianya anak menjadi kebahagiaan kamu orang tua, celakanya anak menjadi celaka kamu juga wahai orang tua, sengsaranya anak menjadi sengsara kamu juga orang tua. Kan faktanya seperti itu. Iya, betul. Ketika anak kemudian sampai hidupnya itu di bawah garis kewajaran punya manusia, pasti orang tua nangis, pasti orang tua menjerit. Tapi terkadang begitu itu, lah setelah endingnya acara, setelah sinetron sudah berakhir, sudah mau berakhir, orang tua baru menyatakan tobat, orang tua menyesal, menangis, baru menyadari, telah. Maka kata saya itu sekali lagi saya ulang, wahai orang tua, pandanglah anakmu, lihatlah anakmu dengan kedua matamu dan hatimu sebagai anakmu. Habib, kalau melihat fenomena dan apa yang sudah kita bahas tadi kan nih sebelumnya, Habib, ide ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.